Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua, Opa Oma. Pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 21 Desember, kita bersama-sama ingin mendengarkan pembacaan firman sesuai dengan Sabda Bina Umat. Bacanya diambil dari 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ke 22. Sebelum kita memulai pembacaan firman dan bacaan Sabda Bina Umat, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu sesuai dengan Sabda Bina Umat. Bimbinglah saya, tunjukkanlah saya, agar saya bisa mengerti pembacaan-pembacaan firman ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti semua bacaan-bacaan dari firman ini. Jadikanlah firman ini untuk menerangi roh, jiwa, dan raga kami. Urapilah diri kami dengan firman-Mu ya Allah Bapa ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan memohon. Bapak-bapak, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dari Sabda Bina Umat pada hari Senin 21 Desember ini yang kita baca adalah berkat Allah bagi keluarga setia satu. Diambil dari bacaan 1 Tawarik pasal 17, 16 sampai ke 22. Marilah Opa Oma, kita membuka kitab kita untuk membaca firman dari pembacaan Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ke 22. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduk dia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Oma yang terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman ini semuanya telah diuraikan dalam Sabda Bina Umat.
Marilah kita membaca sabda bina umat. Keluarga adalah gereja mini, yakni orang-orang percaya kepada Kristus dan dipanggil untuk menceritakan kabar baik kepada setiap orang. Tuhan hadir dalam setiap keluarga dan merancang masa depan bagi setiap anggotanya. Hal ini nyata dalam respon Daud atas firman Tuhan yang disampaikan Nathan tentang kehidupannya dan keluarganya di masa yang akan datang. Daud larut dalam pujian-pujian kepada Tuhan atas kasih karunia yang menakjubkan yang terjadi dalam kehidupannya. Daud berdoa di dalam kamar tempat ibadah yang telah didirikannya untuk tabut perjanjian. Dalam doanya Daud berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Ayat 18. Ungkapan ini adalah bentuk kerendahan hati Daud di hadapan Tuhan yang merasa tidak layak karena dia telah memberikan kemuliaan kepadanya. Tuhan telah mengangkat dirinya dari keadaan yang demikian rendah dan membawanya pada kehidupannya saat ini di tengah-tengah bangsa Israel. Daud bersyukur atas perbuatan dan rencana Tuhan atas kehidupannya dan keluarganya di masa yang akan datang. Janji Tuhan atas Daud dan keluarganya berdasarkan atas kasih karunia-Nya. Tuhan telah memilih Daud dan keluarganya. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk melaksanakan misinya, maka rencananya itu tidak hanya berlaku sesaat, tetapi berkaitan dengan kehidupan masa depan orang yang telah dipilihnya. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki rencana masa depan bagi diri pribadi juga keluarga kita. Kasih karunia Tuhan itu harus dinyatakan dalam sikap hidup yang rendah hati, taat, dan setia kepadanya. Kita harus bersyukur melalui kehidupan yang senantiasa memancarkan kemuliaan-Nya. Mari menjadikan rumah sebagai tempat iman disemai. Mari menghidupkan cinta Kristus dalam relasi setiap anggota keluarga dan menjadikan doa sebagai pondasi kehidupan. Ke dalam keluarga yang demikianlah Tuhan melimpahkan berkat-Nya sekarang dan seterusnya. Dia yang kita imani adalah Tuhan yang setia pada janji-Nya atas orang-orang pilihan-Nya. Demikianlah sabda bina umat pada hari ini. Diberkatilah para oma-opa pada pagi hari ini ya, yang telah mendengarkan firman Tuhan, agar firman ini bisa memberkati, memberikan kekuatan baik rohani maupun jasmani kepada kita. Maka dengan ini saya akhiri pembacaan sabda bina umat ini dengan doa penutup. Tuhan, tolong ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan beriman, sehingga beroleh penggenapan janji-Mu. Dan juga saya mohon dan minta, jadikanlah firman ini untuk menerangi roh, jiwa, dan raga kami semua. Urapilah diri kami dengan firman-Mu ya Allah Bapa ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan memohon. Amin. Bapak-bapak, oma-opa yang terkasih, pada pagi hari ini marilah kita memulai dengan aktivitas kita dengan sesuai dengan kekuatan yang ada dalam diri kita. Kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk ke arah yang lebih baik lagi di sisa-sisa umur kita saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan memohon. Amin. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan
PKRU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.